Ini kayaknya Python lama. Nah, iya. Terus pakai ini nih. Oke, nah kita coba ya. Posisinya ada di sini. Nah, oke, kelompok yang pertama kita demoin. Oke, terus, oke, loh, oh, I see. IEF, mana ini? Eliza, Imam sama Farhan ada ya di sini? Eliza, Imam sama Farhan. Oke, masuk ya. Ada, Pak. Oke, sip. Programnya sesuai dengan tugasnya, sudah ada animasi. Pak itu, Pak. F-nya 3. Munculnya ya apa? Walah, terus muter terus. Kan muternya di sumbu Z ya? Muternya. Lihat programnya kan. Display, translate F, pindah-pindah. Masih, Pak. Rotasinya di mana? Ini. Display. Oh, itu pakai pare, betul. Betul. Nggak sih rotasi ini kok nggak ada rotasi sih. Pakai rotasi nggak? Oh ini. Oh iya, X, Y, Z, X. Oh iya, sumbu Y, sorry. Rotasinya sumbu Y ya. Jadi pakai setupnya adalah perspektif. Ini pasti aja. Ya. Coba bangun sedang. Not bad. Oke, dah. Terus kita kelompok satunya lagi. Vintia nih. Nah, ini kelompoknya Muhammad Ali, Vintia Putri, sama Lukas Simani Huruf. Kita tes, kita lihat terus nilai. Wush, ada errornya. $240. Oh, kedobelan ini. Nah. Oke. Lukas, M-nya adalah Muhammad Ali. Ini ya siapa nih? Vintia. Wah, bagus nih. Oke, nice. Animasinya bagus ya begini. Bertahap, yang saya inginkan itu kan sebenarnya bertahap ya. Hari ini. Oke. Ya. Oke, terus ini punyanya Haryogi. Kelompoknya Firman Maulana, Haryogi Hafiz, sama Khairul Anam. Oh, nice. Wah, ini bagus nih, kompleks sekali animasinya. Dan ada is in is out kayak yang tadi juga ada is in is out ya. Konsepnya kalau is in is out itu gerakan animasinya itu enggak flat, enggak apa ya. Kecepatan gerakannya kalau muter itu dia nggak konstan, tapi
ada perubahan dari yang semakin cepat sama ada yang semakin pelan. Itu menarik ini, tapi siapa ya? Firman ada, Aryoginya ada, sama satunya adalah Khairul. Oke, sip. Terus Immanuel Enrico. Ini kelompoknya Immanuel Enrico, Khairul Anam sama Alin Viton. Saya copy dulu. Ya, save. Wah, bagus. Cepat ya. Bisa diulang nggak? Diulang lagi. Kurang cepat, kurang pelan. Ini bisa dipelanin nggak ya? Bisa. Oh, melannya gini. Iya. Ini saya gedein. Jadi 20. Kecepatannya 4 kali lipat. Nah, sip. Iki Immanuel, Khairul Anam sama Alin Viton. Alin Immanuel, Alin Viton. Oke, nice. Juga bagus. Terus ini adalah berikutnya. Kelompoknya Iqbal Lutfillah, Muhammad Azmi sama Ashril Argadeda. Kita cek ini speednya berapa. Kalau 10. Bagus. I Azmi Ashril Iqbal ya. Bagus juga nih. Nilainya ada di yang ini ya. Di yang submit ya nilainya. Yang ini itu punyanya kelompok siapa? Faris, Raihan, Mahesa, Yustar, sama Yanuar Rizki. Yanuar Rizki, Farhan, Faris, Raihan sama M. Mahesa, Yustar. Oke, bagus. Terus ini Muhammad Khairuddin. Ini kelompoknya 4 orang. Isahul Ulum, Khairuddin, Linda sama Nuril Anwar. 4 berarti ya. Ada 4 parlemen. Muhammad Khairuddin. Terus apa itu? Nuril, Linda sama Ulum. Tapi kreatif ya, kalian bikin ininya bagus nih kelompok ini. Kelompok 1. Oke, terus berikutnya kelompoknya Hasan Yusuf, Clara Versa sama Muhammad Rifki. Cek. Terus larinya ke sini nih. Kontrol nih kira. Terlalu cepat.
Oh, ini pakai glut ya? Pakai glut. Oh, nggak pakai Python. Iya, glutnya Python ini. Nggak pakai PyGame ya? Siapa lagi? Kelompoknya ini? Hasan Yusuf, Ravensa, Muhammad Rifki. Ya Pak. Nanti pakai PyGame ya? Oh ya. Biar apa konsep yang karena di modulnya kan semuanya udah pakai PyGame. Nanti kamu berikutnya tugas-tugas berikutnya diadaptasikan ke PyGame aja. OpenGL dan PyGame. Ini kan OpenGL sama Glut punya kamu nih. Tapi bagus. Ini bagus. Oh iya. Lumayan. Ini masuk ya. Hasan Yusuf. Muhammad Rifki ya, dipunyai Rifki ya. Udah semua ya kelompoknya? Udah semua ditampilkan? Oke. Nah, udah semua ya? Ada yang belum, Mbak? Ada belum? Belum, Pak. Pak, siapa yang submit? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru. Oh, ini ya? Siapa sih? Kang B. Oke, tak submit sih, Rek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru 9. Ada yang belum? Kelompok B itu kelas B 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kelompoknya ini udah kok. Ini kelompoknya ini udah saya nilai malah, saya nilai duluan. Ini Hafiz Irgi, udah saya nilai duluan. Yang belum kelompok siapa? Halo? Saya Pak. Siapa namanya? Muhammad Fawaid Aska. Kelompok 3. 4. Kelompok 4. Submit ora? Oh ini. Ya ini. Kelewatan. Ya. Sip. Muhammad Arya, Muhammad Fawaid, sama Muhammad Imam kan? Let's check it out. Loh, ada error. Gak usah ini kali. Ini udah harus jalan. Animasi ini direk Arya Wahid Fawaid Arya, animasinya mana nih? Itu Pak, kayaknya udah. Cuma muncul tok animasimu. Nggak ada animasi ini. Cuman muncul aja. Yang diminta tuh kan animasi entah itu translasi, rotasi ataupun skala. Ini animasinya nggak ada. Nih, lihat skripnya ya tuh. Logo translate F-nya pun posisi aja. Display logo, interpolator. Apa speednya kebanter nih? Oh, kok pakai clock tick sih? Coba ya. PyGame. Apa? Oh iya.
Sini Mas. Ngajuin ke admin ya. Ngajuin surat penelitian yang resmi. Tapi saya tanyakan ke admin tadi katanya buat stempel bisa diminta lagi ke fakultas saja. Yang minta siapa? Saya Langsung. Iya. Ya dan karena setahu saya memang hal penelitian selalu stempel. Iya Pak. Kan surat yang kemarin sudah di Madiun tapi nggak bisa diterima Hanya. Nah, terus dan diproses. Makasih banyak. Oke. Bandwidth-nya ini clock tick-nya tak ganti ya. Kasih time mode-nya 25. Lah, cuman muncul tok nih. Coba kelompok yang ini mana nih? Ya ini cuman muncul aja ya, nggak ada. Ini case interpolator nih buat posisi padahal. Animasinya nggak kelihatan ya yang ini, unfortunately. Oke, kelompok siapa nih? Arya. Oke. Oke, udah semuanya. Baik. Nah, berikutnya kita membahas materi ini. Nah, interaksi dengan mouse dan keyboard. Sebenarnya materi ini itu adalah lanjutan dari materi animasi yang sebelumnya. Tadi animasi yang kita lakukan itu mereka berjalan sendiri kan. Mereka setiap elemen logonya itu beranimasi secara terpisah dan tidak interaktif. Mereka pokoknya muncul aja. Nah, untuk aplikasi yang kita bangun di sini, aplikasi apapun ya sekarang itu membutuhkan interaksi dari penggunanya. Karena penggunanya kan harus diberi kebebasan untuk ngapain aja gitu kan. Nah, di Pygame dan OpenGL itu sudah ada fungsi untuk mendeteksi input dari usernya. Di sini dibahasnya kita pakai interaksi keyboard dan mouse. Nah, kalau kita ketemu dengan materi interaksi seperti ini atau deteksi input dari pengguna, maka ada dua teknik utama yang bisa kita terapkan. Ya di sini ya. So, yang pertama itu adalah event handling dan yang kedua state checking. Nanti dari masing-masing teknik itu untuk deteksi keyboard, mouse dan joystick itu bisa ada semua, ada event handling sama state checkingnya. Tapi cara implementasinya beda-beda. Untuk yang keyboard seperti ini keyboard ya. Sekarang mindset kita itu diarahkan ke fungsi main ya. Kalau kita mau interaksi berarti di dalam while loop ini, kalau menggunakan Pygame, di dalamnya sini itu nanti ada satu fungsi yang mendeteksi event seperti ini. Pakai pygame.event. Nah, event ini itu akan selama nggak dipanggil, event itu nggak akan pernah ditangkap oleh si aplikasi Pygame ini. Nah, event ini selama kita mau mendeteksi itu dia itu bisa secara kontinu didapatkan eventnya. Caranya adalah dengan memanggil fungsi event.get. Nanti untuk setiap peripheral, entah itu keyboard atau mouse, event get-nya ini
dibandingkan sama nilai konstanta yang dimiliki oleh program kita. Siapa nih? Terus, nah yang perlu kalian juga harus kenali event yang bisa kita deteksi untuk keyboardnya laptop ini ya, PC, yaitu ada dua. Yang pertama adalah key down sama key up. Kalau key down itu bisa kita gambarkan seperti tombol keyboard itu ketika ditekan itu masuknya adalah event key down. Nah, key down ini ya semua tombol apapun yang ditekan maka eventnya yang terpanggil atau nilai yang bisa dibandingkan adalah nilai yang sama dengan konstanta si pygame.keydown ini. Lalu untuk yang keydown yang kalau tekan ya atau on press ya ketika keyboard ditekan. Lalu yang key up ini adalah kondisinya khusus. Kalau key up itu adalah bersyarat artinya tombol keyboard yang setelah ditekan lalu dilepaskan, itu namanya key up. Beda dengan sekarang saya nggak tekan tombol apa-apa. Ketika saya tekan tombol gini ya, saya tekan tombol spasi. Nah ini ketika saya tekan begini, ini namanya key down. Tapi ketika ya ini key down itu ketika karakternya keluar key down. Key up-nya adalah setelah saya lepaskan. Nah ini up. Tapi key up di sini adalah satu event yang di-trigger, yang ditangkap oleh eventnya Pygame ketika tombolnya sudah pernah ditekan, lalu dilepaskan. Setelah itu selesai, kondisinya dia tombolnya nggak ditekan lagi, itu sudah nggak key up lagi. Sekali ya tuh dia kayak trigger kan. Nah kemudian ini penempatan programnya, sintaks untuk deteksi key down-nya itu caranya adalah dengan menggunakan ini nih. Ini ya. If event type. Yang ditangkap itu adalah tipe eventnya apa dibandingkan dengan variabel namanya pygame.keydown. Ini kalau terpenuhi maka nanti ya dia menjalankan instruksi di bawahnya ini. Kalau kita ini mendeteksi yang key up juga ya tinggal pakai if lagi, yang lain bukan else if ya. Kalau key down sama key up kita bisa treatment sebagai else if, elif dari yang key down-nya. Kita bisa ketikkan di bawahnya itu untuk event type sama dengan pygame key up. Baru nanti dia jalankan supaya tidak terjadi kombinasi antara tombol yang ditekan sama yang setelah dilepaskan. Nah, lalu kalau instruksi yang ada di sini artinya semua tombol apapun, satu tombol, dua tombol, banyak tombol ditekan, maka akan men-trigger seleksi kondisi ini untuk menjalankan perintah di bawahnya. Nah, untuk mendeteksi tombol yang lebih spesifik, misalnya saya mau hanya ingin mengaktifkan tombol A aja, maka ya ada kode seleksi kondisi berikutnya, yaitu menyeleksi apakah event yang ditekan itu key down-nya ada huruf A atau bukan. Nah, ada konstanta namanya KA ini sebagai pembanding di dalam if, di dalamnya si if ini ya, if-nya bersalah. Semua tombol tuh punya pygame key. Nah ini semuanya ada di modul, bisa kalian lihat nanti. Nah untuk deteksi per tombolnya kita bisa pakai namanya if event titik key. Kalau yang sebelumnya kan kalau key down terpenuhi, seleksi kondisinya adalah tipe eventnya, event type. Kalau untuk tombol yang spesifik pakai event.key. Kalau ini terpenuhi, dia langsung menjalankan instruksi yang ada di bawahnya fungsi seleksi dan seterusnya. Nah, implementasinya di program kita bisa pakai
konsepnya animasi, tapi variabel rotasi yang sebelumnya kita terapkan di display untuk merotasi square ini contohnya, itu tidak diubah pada fungsi display, tapi di programnya adalah ketika berinteraksi. Di sini ya. Nah, ini rotasinya. Perlu diperhatikan kenapa sih rotasi harus global, karena kita kalau pakai variabel lokal ya bisa berubah terus ya, kecuali variabel lokalnya di sini, di luarnya while. Nah, baru bisa. Kalau di luarnya while, nggak perlu global, nggak apa-apa. Tapi selama kita deklarasi, karena kebetulan saya deklarasi rotasinya itu ada di awal banget, di sini kan. Nah, di sini kan ini artinya ya variabel global kalau di bawahnya import library itu ya. Kalau global berarti kapanpun kita ingin memanipulasi objek variabel, maka harus panggil dulu global rotasi, baru rotasi ini akan mereferensikan terhadap rotasi yang global ini. Karena kalau ini nggak dibeginikan, maka rotasi ini dianggap sebagai variabel lokal, variabel baru yang hanya berpengaruh pada ini aja ya. Atau kalau misalnya nggak sengaja bikin variabel di sini rotasi, di sini ya, maka rotasi ini itu akan selalu mencari referensi terdekat sama dia. Dia itu akan referensinya ke sini akhirnya, tidak ke global. Nah, untuk membedakannya itu makanya supaya aman ya pakai yang global aja. Artinya rotasinya itu rotasi yang di atas sini. Nah, ini tuh kan, ini kalau ada rotasi di sini nggak boleh, ini harus dihapus. Itu baru benar nih. Nah, caranya gitu aja. Pokoknya variabel yang ingin kita manipulasikan itu diubah-ubah melalui script yang ini ya, key down dulu, lalu di dalamnya key down ada event key-nya apa, huruf A, baru kita manipulasi variabel. Setelah itu setiap kali tekan dia akan berubah nilainya. Kita coba ya. Itu. Python wall dulu. Nah, yang ini beranimasi biasa ya. Yang ini adalah pakai tombol A. Tombol lain nggak bisa, tombol A. Tombol A atau apa ya? Ini nggak jalan. Kalau key down, ya. Cek dulu apakah sudah betul konstantanya yang A. Underscore A. Oh, ada error sebentar. Ini loh, ininya hilang. Nah, ini animasi biasa, yang ini interaksi. Tuh, ini saya tekan. Kalau saya tekan terus, dia ya nggak ini ya. Kita tekan terus, nilai variabelnya berubah, dia akan berputar. Kenapa berputar? Karena fungsinya di sini tadi adalah displaynya rotate, F rotasi pada sumbu Z. Oke, nah itu yang keyboard. Lanjut yang mouse. Kalau mau saya pakai ini aja lah. Ada literatur yang bagus ya tentang mouse. Oke, tak bukain. Nih. Saya tambahkan di sini untuk yang mouse.
Nah, referensinya ada di sana. Menurut si Pygame, mouse itu sudah masuknya adalah tetap event sama event ya, karena kenapa event di situ deteksinya ada event type-nya. Nah, kalau event type-nya adalah mouse wheel atau mouse up atau ini ya, itu ada contohnya. Saya kasih contoh ya. Pygame mouse up. Nah, gini. Event yang bisa deteksi di dalam Pygame itu ada 3. Mouse button down, ya, mouse button down itu hampir sama dengan key down, tapi tombolnya mouse. Terus ada mouse button up. Mouse button up adalah setelah tombolnya tekan. Kalau kita kan mouse-nya 3 tombol tuh, berarti ya salah satu dari 3 tombol itu kalau ditekan berarti down, kalau dilepaskan kembali itu namanya mouse button up. Lalu yang ketiga adalah mouse motion. Mouse motion ini gerakan pointer kita. Gerakan pointer kita di dalam area aplikasinya, di dalam aplikasinya itu akan kita bisa deteksi eventnya. Terus, nah, kalau mouse button up, ini ya gini, tak kasih contohnya aja langsung. Ini mouse event ya. Nah, mouse event seperti ini. Nih caranya ya. Untuk yang mouse event, pertama mouse button up, cara deteksinya sama ya, kayak gini. Ini artinya kalau ada penekanan tombol, penekanan tombol mouse, apapun tapi tombolnya, maka dia akan bernilai true dan akan menjalankan perintah di bawah sini. Contoh ya, kasih yang gini aja. Nah, di program kita tambahin sini if, kalau kita print, oke, keluar ini ya. Saya mau lihat tombol apa yang saya tekan. Sekarang kita tombolnya mouse button, tombol mouse ya, mouse button down. Sorry, ini down dulu, yang down. Terus kita punya, karena mouse button up sama down tuh saling ini, berarti kita elif, pakai elif aja. Ini set button up. Nah, nanti keluarnya di sini ya, ada di prom. Ini. Oh, lebat down ya mesti ya. Button ya, mouse button. Kok bisa jadi mouse button? Save dulu. Nah, coba saya klik ya. Klik. Nah, nih lihat keluar semuanya. Ketika saya tekan ke bawah, dia down. Setelah saya lepaskan, up. Kalau diklik nanti dua-duanya keluar titik. Nah, saya tekan yang kiri tadi. Sekarang yang kanan. Right mouse button sama left mouse button. Nah, di sini berarti kan kita mouse-nya belum terdefinisi dengan spesifik ya. Tombol yang mana yang ditekan itu kan belum tahu. Nah, di sini untuk mencari tombol mana yang kita cari itu adalah pakai state-nya. State-nya yang mana? Event button 1 itu terklik atau enggak? Left button, tombol kirimu
LMB left mouse button itu adalah nilainya 1. Lalu right mouse button itu nilainya 3. Klik kanan 3. Lalu yang tengah yang scroll kan bisa diklik itu nilainya 2. Nah, tinggal kita pakai ini ya. Maka di dalam sini harus kita ini kan atau ini mouse button down. Saya tambahi ya, saya tambah ini. Saya kasih variabel format. Saya mau menampilkan tadi adalah event button 1. Event button button 1. Button gini. Mouse LMB terus middle mouse button MMB ya, middle mouse button itu ini, terus right mouse button yang kanan ini. Nah, ini saya berikan button 1, button 2, dan yang ini adalah button 3. Nah, kita cek nah, kamu lihat yang bawah sini ya, right mouse button, nah error kan. Button, oh iya, ini salah di referensinya. Oh, mouse button event, oh gini. Kita cek. Ini saya nekan yang ini salah ini, bentar. Mouse button, nah gini aja, cuma 1 aja sebenarnya. Terus event button. Tadi event type udah, sekarang kalau deteksi tombol buat mouse yang mana itu pakai event button. Ini yang kiri, tengah 2, kanan sana. Kalau saya nekan dua-duanya, oh nggak bisa. Oke, nah dengan menggunakan event button kita bisa tahu tombol mana yang ditekan. Kemudian kita juga bisa ini ya, yang apa namanya, mouse position, posisi mouse-nya itu dengan fungsi ini. Mana sih yang pointer? Yang pointer kemana? Oh langsung, kalau pointer ini ya fungsinya. Dulu. Nah, kalau yang pointer kita pakai ini get post. Get post outputnya pasti exit nanti. Nah kita coba dulu ya. Print event dot get, oh bukan, get post itu contohnya ada di sini, main tombol ini. Nah game mouse ini loh, get post mana sih ini, game mouse get post ini, game mouse get post, game mouse get post. Ini nanti akan mengeluarkan posisi, kalau ini terus menerus ya nanti ya, keluarnya terus menerus karena saya taruh di while loop kan.
Jadi dia nanti posisi mouse saya di mana? Nah, tuh kan. Ini 0,0-nya di sini. Kalau diem, kalau kita bergerak, dia itu akan langsung mendeteksi posisi di mana ya? 0,0 di sini nih. 0,0 geser ke kanan itu X-nya. Positif ke bawah. Nah, ini adalah XY positif di sini. Di sini Y-nya plus ke bawah. Ini pindah kemana gitu ya. Nah, ini yang posisi absolut ya namanya ya. Posisi absolut. Pointer ini terhadap titik originnya di sini 0,0. Ini kalau kita ganti menjadi fungsi getrel. Getrel itu adalah posisi relatif mouse yang berpindah-pindah dari posisi sebelumnya. Kalau relatif itu ya. Ini posisi awalnya di sini kan. Kalau saya geser ke kiri, berarti posisi relatifnya adalah min X. X-nya akan berubah sepanjang. Nah, ini turun dikit. Kalau ke kanan pasti positif nanti. Nah, ke bawah yang Y-nya yang negatif. Nah, selalu begitu. Relatif tapi relatif terhadap posisi terakhir. Yang rel itu ya. Terus apa lagi nih? Ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang kita lakukan ketika melakukan deteksi-deteksi ini, deteksi ini semua, ini event dan seterusnya, itu adalah perintah kepada program Pygame-nya untuk perintah-perintah kalau ada trigger dari event type Pygame quit dan itu akan menjadi QE, akan menjadi antrian yang menempati buffer untuk interaksinya, buffer inputnya. Dan lama-lama kalau itu tidak dihandle dengan baik akan numpuk juga dan menyebabkan stack overflow, buffer overflow ya. Nah, caranya kalau selama interaksinya nggak terlalu banyak ya nggak masalah, kita nggak perlu organisasi, tidak perlu manage cukup intensif ya, tapi satu waktu misal kalau kita bikin game berarti ketika gamenya berpindah level, ganti level gitu, maka kita perlu panggil Pygame event clear supaya stacknya atau antrian input tadi itu tidak berpengaruh pada program sebelumnya, supaya nggak numpuk terus memori yang digunakan untuk antrian. Nah, dengan event clear ini artinya semua event yang pernah diantrikan di dalam program sini itu akan dihapus semua, ngulang lagi supaya eventnya deteksi event-event yang baru. Kalau sudah diulang itu lama-lama numpuk. Tapi sekarang resources kalian itu kan semuanya gede-gede ya, jadi masih bisa di-handle oleh program kita. Oke, nah di sini modul yang saya share ini nanti saya print ya. Saya printkan PDF. Empat ini yes. Nanti silahkan perhatikan di aktivitas prakteknya itu. Ayolah, ininya kok masih 3, biasanya 4 ya. Nah, di sini ceritanya saya printkan dulu. Kan kalian silakan melanjutkan program yang animasi itu diubah supaya setiap elemen logonya itu kan mengandung huruf. Jadi cara memunculkan elemen logonya itu adalah sesuai dengan huruf yang ada di keyboard. Kalau misalnya hurufnya itu ada H sama A sama R, maka untuk memunculkan animasinya yang H berarti tekan H. Kalau memunculkan yang R tekan R. Seandainya tombol keyboardnya itu logomu mengandung huruf yang sama, ya udah ditekan 3 kali itu. Satu pertama muncul yang H yang pertama. Satu yang berikutnya muncul yang kedua. H berikutnya muncul yang ketiga, gitu caranya ya dari sini. Terus tambahkan juga interaksi mouse
Yang mana interaksi mouse ini kalian bikin supaya kalau di programmu, misalnya kita punya ini ya, tak gambarkan dulu ya. Misalnya ini program kalian ya. Berarti ini program kita deh ya. Nah, kamu bikin di sebelah kanan bawah itu adalah sebuah square warnanya merah, misal warna merah. Terus mouse kamu itu kalau diklik ya, kliknya bebas, mau ke kanan, tengah, bawah, kiri, kanan atau yang tengah boleh, selama dia diklik di atasnya warna merah ini, dia akan membuat aplikasinya reset. Tapi kalau diklik di luar dia nggak bisa reset, dia harus berada di areanya si kotak ini. Paham ya? Nah, itu yang mau kalian harus kerjakan minggu ini. Waktunya 7 hari. 7 hari dari sekarang. Ini bisa diakses di Google Classroom. Dan seperti biasa minggu depan kita akan mendemokan masing-masing kelompoknya ya. Dan langsung dinilai. Grafika komputer, saya tak update-nya dulu. Modulnya ada tipe. Ini, yang ini. Edit. Saya hapus, saya upload dengan versi yang paling baru. Oke. Nah, clear. Ada pertanyaan kah sebelum saya absen? Kelas B. Dah, ada pertanyaan nggak? Ini ngomongnya apa ini? Oh, ada semua. Oke, saya absen ya, absen satu. Yang pertama, Ashril, ada nggak Ashril? Ashril ini kakak tingkat ya? Nggak ada di sini Ashril, mana? Oke, tidak ada. Lupa saja. Terus, Eni Ayu, ada Eni? Hadir, Pak. Oke, Eriza, Satria? Eriza Satria. Oh, nggak ada ini. Hadir, Pak. Oh, ada. Cepetan, Rek. Respon yang cepat lah. Faik Zafran. Ada, Pak, ada. Haris. Hadir, Pak. Fidelia Patricia. Hadir, Pak. Filbert. Hadir, Pak. Vintia. Hadir, Pak. Firman Maulana. Hadir, Pak. Hafiz Falasha. Hadir, Pak. Haryogi Hafiz. Hadir, Pak. Emmanuel Enrico. Hadir, Pak. Iqbal Lutfillah. Hadir, Pak. Irgi Fahlevi. Pak, Hafiz hadir, Pak. Iya, Fes, udah Fes. Iki loh. Iqbal Lutfillah. Irgi Fahlevi. Mana Irgi? Nggak ada ya. Terus setelah Irgi siapa? Januar Rizky. Hadir, Pak. Hasan Yusuf. Hadir, Pak. Khairul Anam. Hadir, Pak. Farah Fensa. Hadir, Pak. Linda Sulistiani. Linda.
Lin, kamu kemana, Lin? Lukas Simani Huruk. Hadir, Pak. Oke. Mayesa Yustar. Hadir, Pak. Alin Viton. Hadir, Pak. Miftahul Ulum. Hadir, Pak. Imam. Hadir, Pak. Nuril. Hadir, Pak. Arya Wijaya. Hadir, Pak. Fawaid. Sudah. Hadir Pak. Rifki Rahmadi. Hadir, Pak. Hoirudin. Hadir. Abdul Aziz. Hadir, Pak. Ali Rojab. Hadir, Pak. Azmi Nuriman. Hadir, Pak. Falihul Abad. Farhan Hidayat. Hadir, Pak. Imam Wahid. Hadir, Pak. Hoirul Anam. Kalau Hoirul Anam nggak ada ya? Oke. Terakhir, siapa terakhir? Aku belum ya? Terakhir Muhammad Ramadan ya. Oke. Hadir, Pak. Oke, thank you. Dah. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan kan? Saya akhiri dulu kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Tunggu lagi instruksi seperti apa konsep ketemunya minggu depan ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.